Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad, NIM 2019-021-0036. Ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yang berjudul pengaruh konsentrasi air cucian beras sebagai pupuk organik cair pada pertumbuhan sawi hijau. Nah, yang pertama ini akan bahas pendahuluan terlebih dahulu. Yang pertama ada latar belakang. Nah, hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut, karena sekarang ini sangat banyak yang menggunakan pupuk kimia. Oleh karena itu, saya mengusulkan proposal pupuk organik cair ini karena ramah lingkungan dan sustainable untuk kedepannya gitu. Nah, bahan organik yang saya gunakan ini sebagai eksperimen ini adalah air cucian beras, karena menurut Nur Hasanah 2011 dalam Bahar 2016 ini menyebutkan bahwa air cucian beras mengandung banyak nutrisi yang terlarut di dalamnya, diantaranya adalah 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, dan 60% zat besi. Yang kedua itu adalah ada penelitian terdahulu. Nah, di sini ini penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan limbah air cucian beras sebagai pupuk organik cair sudah diteliti oleh Citra Wulandari pada tanaman selada. Menurut Citra Wulandari, limbah air cucian beras telah digunakan sebagai pupuk organik cair pengganti pupuk kimia pada beberapa tumbuhan seperti pertumbuhan akar tanaman selada pada jenis dan kadar air cucian beras yang berbeda. Yang ketiga itu ada permasalahan. Nah, saya ini mengusulkan dua permasalahan. Yang pertama itu berapa dosis air cucian beras yang optimal dalam pertumbuhan sawi hijau. Yang kedua itu apa pengaruh pemberian air cucian beras pada pertumbuhan sawi hijau. Nah, yang keempat itu ada tujuan. Tujuannya itu mengkaji dosis air cucian beras optimal dalam pertumbuhan sawi hijau. Yang kedua itu mengkaji pengaruh pemberian air cucian beras pada pertumbuhan sawi hijau. Setelah itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada hasil penelitian yang mendasari perlakuan. Hasil penelitian dari Waridah 2014 menyebutkan bahwa konsentrasi air cucian beras terbaik dalam peningkatan tingkat pakcoy tanaman yaitu 100% air cucian beras, terutama pada umur tanaman 10 dan 20 HST hari setelah tanam. Dengan adanya penelitian beliau, saya jadikan patokan apakah nantinya pada konsentrasi 100% pada tanaman sawi hijau sama seperti penelitian beliau atau tidak. Yang kedua itu ada keterkaitan antara kata kunci. Kata kuncinya itu ada 3, yaitu pertama itu ada air cucian beras, yang kedua ada pupuk organik cair, dan yang ketiga itu ada sawi hijau. Nah, keterkaitan dari ketiganya itu karena berdasarkan kandungan unsur hara yang dimilikinya cukup tinggi oleh limbah air cucian beras tersebut, maka memanfaatkan limbah air cucian tersebut sebagai pupuk organik cair sangat potensial untuk membantu pertumbuhan tanaman sawi hijau. Nah, kemudian yang ketiga itu ada hipotesis. Hipotesis itu diduga konsentrasi air cucian beras 100% merupakan perlakuan yang paling optimal terhadap pertumbuhan tanaman sawi hijau. Setelah itu masuk ke tata cara penelitian. Yang pertama ini ada metode penelitian. Penelitian yang saya ajukan ini adalah penelitian eksperimen yang akan dilakukan menggunakan metode percobaan lapangan dan jenis penelitian eksperimen yang menggunakan metode rancangan acak lengkap atau RAL, faktorial tunggal. Nah, di sini ini saya memakai 5 perlakuan dan 3 ulangan. Nah,
Di sini ada P0 itu sama dengan 0% atau kontrolnya. P1 25% air cucian beras, P2 itu 50% air cucian beras, P3 itu 75% air cucian beras, P4 100% air cucian beras. Mengapa saya memakai RAL? Karena RAL ini hanya memakai polybag, tidak butuh lahan yang luas, tidak butuh lahan. Nah, yang kedua itu ada skema cara penelitian. Yang pertama itu ada persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan dilakukan sesuai sebelum penelitian di lapangan dengan menyiapkan semua kebutuhan alat dan bahan. Yang kedua itu ada persiapan benih. Benih diseleksi terlebih dahulu dengan cara merendam benih dalam air selama 12 jam. Yang ketiga itu ada persiapan lahan dan penanaman. Nah, lahan berupa kurang lebih 15 polybag lah yang berisi media tanam, yaitu tanah. Di setiap per polybagnya itu ditanam 2 tanaman sawi hijau, 1 untuk perlakuan dan 1 untuk korban. Yang keempat itu ada penyiraman air cucian beras. Nah, air cucian beras pada penelitian ini diambil dari air cucian beras pertama dari 30 kilo beras. Pengambilan air cucian beras ini sebanyak 15 liter. Waktu pengambilan dilakukan pada pagi hari. Penyiraman air beras dilakukan seminggu sekali pada waktu pagi hari. Penyiraman dilakukan selama 1 bulan. Apabila turun hujan, penyiraman ini tidak dilakukan. Yang terakhir itu ada pengamatan. Pengamatan ini dilakukan selama penelitian berlangsung dengan mengambil data setiap sampel dari lapangan. Selanjutnya ada variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang utama diamati pada penelitian eksperimen ini adalah pengukuran tinggi tanaman dan jumlah helai daun. Ini dilakukan pada saat tanaman berumur 10 HST, 20 HST, dan 30 HST. Sedangkan berat kering tanaman diperoleh dari penimbangan paling akhir tanaman pada umur 30 HST yang telah dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 90 derajat. Dan selanjutnya itu ada analisis data. Analisis data ini dilakukan dengan eksperimental, hasil dari data yang sudah didapatkan dan dihitung dengan ANOVA pada taraf uji 0,05%. Saya memilih analisis data memakai ANOVA ini karena bentuk uji hipotesis statistiknya di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferentif. Hipotesis nol dari uji ANOVA adalah bahwa data adalah sampel random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi mean dan variance yang sama. Sebagai contoh, penelitian perbedaan perlakuan terhadap sampel pasien yang sama. Hipotesis nolnya adalah semua perlakuan akan memiliki efek yang sama. Nah, selanjutnya ini ada daftar pusaka. Daftar pusaka ini saya sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh dosen, ada 10. Dan selanjutnya ini ada layout penelitian. Dari tampilan layout ini menunjukkan bahwa penempatannya ini acak karena saya ini memakai metode RAL, rangkaian acak lengkap gitu. Cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.